Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indira Zaidah dari SMA Negeri 1 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mau nanya dong, apa sih hal yang bikin kalian kesel banget selama pembelajaran online? Tentunya banyak ya, mulai dari koneksi jaringan yang suka putus-putus, aplikasi dan device yang suka error, dan kadang listrik rumah suka tiba-tiba mati. Kalau itu termasuk permasalahan teknis ya, dan sepertinya teman-teman hanya bisa mengandalkan seorang teknisi. Tapi, kali ini saya pengen fokus sama permasalahan yang sering terjadi justru karena perilaku kita sendiri. Coba dipikir lagi, permasalahan apa selain permasalahan teknis yang sering kalian alami selama pembelajaran online? Jawaban yang sering saya dapatkan adalah suka telat masuk Zoom, telat ngumpulin tugas, lupa absen, dan yang paling sering nih, stres sama pelajaran. Saya setiap kali mendengar jawaban seperti itu, jujur, saya agak relate ya. Jadi, ini masalah tuh sering banget terjadi, tapi masih aja keulang. Jadi, apa sih yang kita butuhin sebenarnya? Ada yang tahu solusinya? Ya, benar. Manajemen waktu. Gimana sih kita biar remaja bisa mengatur waktu? Kita semakin besar, itu kita semakin sibuk. Kalau pas dilihat nih ya, waktu masuk SMA aja, kerasa bedanya pas kita masih di SMP. Dulu kita pas masih offline, kita udah terbiasa bangun jam sekian, sekolah sampai siang, dan jadwalnya itu udah teratur gitu. Jadwalnya udah diatur sama sekolah dan kita udah terbiasa gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita lagi online nih, jadwalnya kerasa beda kan? Jadwalnya kerasa lebih fleksibel nggak sih? Mungkin kita aja yang belum adaptasi, tapi seharusnya ini tuh kita jadiin kesempatan. Soalnya justru kalau misalnya waktu kita itu fleksibel, kita di situ punya kuasa lebih dalam mengatur waktu. Jadi kali ini aku mau ngasih tips-tips ya, dan aku akan membaginya menjadi 3 poin nih. Yang pertama adalah merancang kegiatan-kegiatan. Yang kedua adalah menyiapkan cadangan. Dan yang ketiga adalah rewarding yourself. Kita masuk ke yang pertama ya, merancang kegiatan-kegiatan. Yang perlu kalian lakuin adalah ketahui jadwal kalian. Nggak usah jauh-jauh, kalian nggak usah pikirin dalam seminggu ini kalian mau ngapain. Kalian setiap bangun pagi, itu coba kalian tanya ke diri sendiri, aku mau ngapain hari ini aja. Kalian bangun, kalian lihat informasi yang kalian punya, kalian kumpulin tuh tugas-tugas, deadline, kalian lihat ini tugas apa aja, deadline-nya kapan aja. Dan ini nih poin pentingnya, ini suatu life hack ya. Buka tugasnya dulu, buka dan dilihat semuanya, semua tugas yang udah dikasih gitu. Kalian buka aja, lihat gitu. Cuman dari situ aja kalian bisa nentuin mana tugas yang lebih susah, mana yang deadline-nya duluan. Dan itu mungkin kedengaran seperti hal kecil doang ya, tapi itu jadi bisa ngebantu banget. Ketika kalian ingin menyusun tugas-tugas kalian, utamain deadline yang lebih duluan. Terus coba kalian kerjain yang tugasnya lebih mudah dulu. Soalnya kebanyakan kalau guru kalian ngasih tugas yang susah, pastinya guru kalian akan mengkondisikan waktu pengumpulannya berdasarkan tingkat kesusahannya kan? Dan kalau kalian punya guru yang suka ngabarin tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan dari hari sebelumnya, itu harus kalian syukuri banget. Karena itu bisa buat jadi heads up. Kalian bisa mengatur dan mengkondisikan dengan kegiatan-kegiatan kalian yang lain. Kita masuk ke poin kedua ya, menyiapkan cadangan. Mungkin kalian bisa nanya, maksudnya nyiapin cadangan tuh kayak gimana? Jadi maksudnya kayak gini, menyiapkan cadangan itu artinya preparing for the worst. Jadi seolah-olah kalian itu jaga-jaga jika seandainya terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan. Sebagai contoh nih ya, kalian kalau dari rumah sekolah online-nya itu pakai wifi. Nah, mungkin kalian berpikir, oh udah cukup nih pakai wifi, nggak perlu beli paket data, nggak perlu beli kuota, beli aja, itu buat cadangan. Kalian nggak pernah tahu kalau misalnya wifi kalian tiba-tiba error, atau kadang rumah
Rumah kalian tiba-tiba suka mati lampu. Kalian harus siap sedia buat cari jalan lain. Nah, hal berikutnya ini itu sering terjadi nih. Kadang kamu pernah ngerasa nggak nih, kalian stres pelajaran karena kalian walaupun udah perhatiin di Zoom, di Google Meet, kalian kayak, kok aku nggak mudeng ya? Gitu. Mungkin kalian ngerasa kalian yang susah nangkep, atau mungkin kalian ngerasa guru kalian yang kecepetan ngajarnya, dan kalian malu untuk nanya. Tenang, itu tuh wajar dan itu tuh nggak apa-apa. Asalkan kalian tetap menyisihkan waktu untuk kalian kejar materinya. Di waktu luang kalian harus kejar materinya. Kalau misalnya di Zoom atau di Google Meet, guru kalian presentasi, itu screenshot materinya, simpen. Walaupun di saat itu kalian gak mudeng, itu kalian harus screenshot materinya. Dan bagi kalian yang punya fitur di HP atau di laptop kalian yang bisa ngerekam layar, itu harus kalian manfaatin semaksimalnya. Kalau misalnya ada pertemuan di pelajaran yang kalian susah mudeng, itu tuh kalian rekam, kalian simpan, dan akhirnya nanti kalian bisa tontonin ulang sampai kalian paham. Kita masuk ke poin terakhir, yang ketiga adalah rewarding yourself. Rewarding itu artinya menghadiahi. Maksudnya itu adalah kita harus menghargai diri sendiri setelah melakukan pekerjaan. Penting loh buat kita menghargai diri sendiri setelah melakukan pekerjaan dengan baik. Tujuannya itu biar kita nggak kecapean. Kalau kita nggak menghargai diri sendiri, kita tuh nanti nggak bakal bisa konsentrasi buat ngelakuin hal-hal yang sederhana sekalipun. Jadi jangan lupa menghargai diri sendiri ya. Tapi jangan lupa beri keseimbangan. Penting buat kalian cari keseimbangan antara kegiatan sekolah dan kegiatan yang lain. Sebagai tambahan, penting juga buat kalian mengatur waktu tidur. Tidur itu sangat penting agar tubuh kalian itu bisa istirahat dan pikiran kalian tetap fresh untuk hari berikutnya. Coba untuk bisa dapat 7 atau enggak 8 jam tidur. Kalau disimpulkan, hal-hal yang saya sebutkan itu sebenarnya hal-hal kecil ya. Tapi hal-hal kecil itulah yang akhirnya menjadi detail dalam kehidupan kalian, dan itu menjadi bahan untuk kalian mengatur waktu. Hal-hal kecil itu bisa membuat kegiatan-kegiatan kalian lebih terorganisir. Dan tentunya bagi setiap orang dan bagi setiap situasi itu tidak sama ya. Jadi poin pentingnya itu adalah kalian harus mengetahui situasi kalian sendiri dan kalianlah yang menyusunnya. Sepertinya kita sudah sampai pada akhir pembahasan kita ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jika tidak, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.